Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Setelah lebih dari 1 jam, Chen Ping membuka pintu dengan keringat. Tetapi menemukan bahwa Seng Boshi sedang menunggu di pintu. Tuan Chen, menderita, apa yang kamu miliki, meskipun kamu bisa memesan. Setelah Seng Baisi selesai berbicara, jangan lupa untuk melihat kamar. Saya menemukan bahwa Seng Jiahui berbaring di tempat tidur, dan sepertinya dia tidak bisa bangun. Dia bahkan lebih bahagia. Keluarga Seng, aku benar-benar ingin bertanya padamu. Chen Ping berbicara tentang situasi di istana Guanghan. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Seng Busi tidak ragu-ragu, tidak masalah, saya segera membawa anak-anak keluarga Seng ke kota selatan. Meskipun kekuatan kami secara keseluruhan dari keluarga Seng lemah, kami dapat menarik lebih banyak formula. Ken, membantu. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih keluarga Seng. Chen Ping berkata dengan sangat bersyukur. Ayah, aku akan. Pada saat ini, Seng Jiahui berbaring di tempat tidur berkata, jangan pergi, angkat janinmu di rumah. Seng Boyi segera membantah. Chen Ping tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Kapan ini, bagaimana Anda mengangkat janin Anda? Apa? Seng Jiahui bertanya. Kali ini, Seng tidak berhenti, dan dia tidak tahu apakah dia akan bekerja. Melihat bahwa Seng tidak berbicara, Seng Jiahui mengejarnya dengan kemenangan. Saya mengikuti waktu ini, dan saya bisa tinggal bersama Chen Ping selama beberapa hari lagi, dan kesempatan lebih besar. Masuk akal, lalu pergi bersamamu. Seng Buxian mengangguk. Chen Ping mendengarkan percakapan antara ayah dan putrinya, dan seluruh orang itu agresif, dan dia hanya bisa terburu-buru untuk mengundurkan diri. Dia takut ditinggalkan dan memperlakukan dirinya sebagai benih. Setelah berangkat dari keluarga Seng, Chen Ping kembali langsung ke Blood Spirit Valley. Melihat Chen Ping yang kembali, apakah itu hantu gunung ajaib, atau Luo? Zhou Hai dan yang lainnya sangat bersemangat. Terutama Bai Qian dan Huo Feng, mereka langsung melompat ke pelukan Chen Ping, mengabaikan orang-orang di samping mereka. Terlihat bahwa mereka sangat merindukan Chen Ping. Tuan Chen, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal dari pencarian Anda untuk batu iblis surgawi kali ini. Anda telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat, dan aura Anda jauh lebih kuat. Luo Zhouhai memandang Chen Ping dan berkata dengan kaget. Masih ada keuntungan, tapi tidak banyak. Ketika Chen Ping mendengar energi abadi dan cairan spiritual di Sekte Suci Janji, dia merasa patah hati. Tuan Chen, apakah Anda tidak menemukan batu ajaib itu? Hantu Gunung Setan Tua bertanya. Ini digunakan untuk membentuk kembali tubuh Feng Mo. Tanpa batu iblis surgawi, akan sulit bagi Feng Mo untuk membentuk kembali tubuhnya. Ketemu. Saya sudah memberi tahu senior Feng Mo dalam perjalanan. Saya memperkirakan dia akan tiba di sana dalam 2 hari ke depan. Anda bisa sampai di sana. Petik 2. Itu juga akan berubah. Petik 2. Hantu Gunung Setan sangat bersemangat. Jangan terlalu senang terlalu dini. Kapan senior Feng Mo akan mendapatkan batu iblis surgawi? Masih belum diketahui apakah ia berhasil membentuk kembali tubuh fisiknya. Petik 2. Saat ini aku ingin kalian semua siap pergi ke kota Nanjing bersamaku kapan saja, kata Chen Ping. Chen Ping tidak harus bersikap sopan kepada hantu gunung iblis dan yang lainnya, lagi pula, mereka sudah sangat akrab dengan mereka. Kota Nanjing. Luo Zhouhai tercengang, Tuan Chen, itu adalah titik paling selatan dari seluruh wilayah selatan. Saya ingin tahu apa yang dilakukan Tuan Chen di kota Nanjing. Chen Ping menceritakan pengalamannya di Istana Guanghan, dan juga menceritakan rencana keluargamu untuk menyerang Istana Guanghan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bertarung dengan Chen Ping, semua orang sangat bersemangat. Tuan Chen, kapan kita akan berangkat?
Katakan saja dan saya akan segera mengumpulkan para murid. Kata Luo Shouhai. Oke, bagaimana dengan lagu utama Istana Tanpa Jiwa? Chen Ping bertanya. Kemudian Song Changhai membawa Istana Tanpa Jiwa ke puncak roh darah. Puncak roh darah sekarang kosong, yang cocok untuk pengembangan Istana Tanpa Jiwa. Saya akan mengirim seseorang untuk segera memberitahu Song Changhai. Kata Luo Shouhai. Ya. Chen Ping mengangguk. Oke, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kita sudah berhari-hari tidak berbicara. Silakan ikut saya untuk berbicara. Bai Qian sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan melangkah maju untuk menarik Chen Ping ke dalam kamar. Ya, saya sudah lama tidak bertemu Master. Kalau Master bisa membuat kita cium. Jika Anda senang, saya juga bisa memanggil Raja Singa dari suku binatang. Petik 2. Huo Feng juga melangkah maju, meraih lengan Chen Ping yang lain dan berkata. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Yah, kamu memecat burung Phoenix, kamu telah belajar cara tawar-menawar dengan tuannya, maka aku akan membiarkanmu pergi selama sehari semalam. Ji Yun khawatir di luar, karena takut Chen Ping akan menjadi manusia dan melakukannya. Baru setelah iblis angin datang, Chen Ping dipanggil keluar dari kamar. Chen Ping sangat bersemangat dan sepertinya tidak lelah sama sekali. Namun, Huo Feng dan Bai Qian sepertinya kurang istirahat. Dia menyerahkan batu iblis surgawi kepada Feng Mo, dan Feng Mo pergi tanpa tinggal terlalu lama. Saya kira saya perlu mencari tempat untuk mundur dan memulihkan tubuh fisik saya. Song Tianhai juga datang, dan membawa banyak murid dari Istana Tanpa Jiwa. Chen Ping meminta Huo Feng untuk segera menghubungi Raja Singa dan yang lainnya. Ketika burung Phoenix api maju, 3 penguasa dan 4 raja dari suku binatang datang berlari tanpa penundaan. Chen Ping melihat semua orang ada di sini, jadi dia meminta Ji Yun untuk mengeluarkan pesawat itu. Dengan jumlah orang yang banyak, akan lebih tepat untuk membangun sebuah airship. Walaupun target dari airship tersebut terlalu besar, namun dengan jumlah orang yang banyak, diperkirakan tidak akan terjadi apa-apa. Sungguh sebuah masalah. Yang paling penting adalah Chen Ping harus memanfaatkan waktu. Jika keluargamu melancarkan serangan ke istana Guanghan sebelum dia bergegas kembali, akan ada masalah. Semua orang menaiki pesawat itu satu demi satu, kecuali personel tertinggal yang diperlukan, semua orang menaiki pesawat itu. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa akan ada bahaya di sini, tidak ada yang takut. Terbang. Perahu itu perlahan lepas landas dan menuju kota Nanjing. Ini adalah pertama kalinya banyak orang menaiki pesawat, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka melihat pemandangan di luar melalui jendela kapal dan mengobrol dengan gembira. Manusia, binatang buas, dan iblis sedang bersenang-senang di pesawat ini sekarang. Faktanya, ini juga hasil yang diinginkan Chen Ping. Seharusnya tidak ada perbedaan antar ras. Anda juga dapat berkomunikasi dan belajar satu sama lain. Saat pesawat itu terbang di atas Gunung Tianmo, tiba-tiba ada jeda. Suara mendengung terdengar tanpa peringatan, dan kemudian perisai cahaya putih membalikkan seluruh pesawat, sehingga mustahil bagi pesawat itu untuk bergerak maju. Pesawat itu mulai terus menurunkan ketinggiannya dan perlahan jatuh, dan topeng cahayanya juga terus menyusut. Kasih sayang. Semua orang juga gugup dan bersiap untuk bertempur. Pesawat itu terpaksa mendarat. Tiba-tiba, 4 sosok muncul dan mengepung pesawat itu dari 4 arah. Saya melihat 4 orang ini, mengenakan pakaian dan bentuk berbeda, 3 pria dan 1 wanita. Saya membuka jalan ini dan menanam pohon ini. Jika Anda ingin menyeberang ke sini, tinggalkan uang untuk membeli jalan. Saya melihat jari-jari wanita itu sangat panjang dan matanya merah menyala. Mendengarkan suara wanita itu, Chen Ping terdiam beberapa saat. Bahkan semua orang di pesawat itu bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana Gunung Iblis bisa kembali ke langit. Apakah Anda keluar untuk merampok Tao? Hahaha,
Tidak ada seorang pun yang melewati wilayah kami selama ini. Saya tidak menyangka hari ini Tuhan menangkap seseorang yang tidak memiliki penglihatan. Petik 2. Seorang lelaki tua berambut abu-abu, memegang tongkat di tangannya, berkata dengan penuh semangat. Tidak, masih ada orang yang belum mengetahui wilayah 4 pemburu terkenal kita dan berani lewat sini. Aku sangat berharap ada beberapa gadis di pesawat ini yang bisa makan daging untuk kita. Aku lelah menghadapi gadis api sepanjang hari. Seorang pria kekar menjilat bibirnya dan berkata, "Bah, kamu orang jahat. Aku masih tidak ingin melihatmu." Gadis api itu meludahi pria besar itu. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di jalan itu sedang memegang kipas lipat di tangannya, menggoyangkannya perlahan dan berkata, "Oke, berhenti berdebat, mangsanya akan menertawakan kita 4 pemburu terkenal nanti." Chen Ping dan yang lainnya merasa menarik mendengarkan suara beberapa orang di luar pesawat. Bagaimana kita bisa melewati keempat orang ini? Song Tianhai berbicara saat ini. "Tuan Istana Song, apakah kamu kenal keempat orang ini?" Chen Ping bertanya. Keempat orang ini semuanya adalah pembudidaya iblis, dan mereka juga gila. Di Gunung Tianmo, area filmnya adalah rajanya, dan selalu disebut sebagai 4 penangkap terkenal. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak dapat ditangani oleh mereka berempat, dan tidak ada seorang pun yang tidak dapat ditangkap oleh mereka berempat. Petik 2, kata Song Tianhai dengan ekspresi jijik. Sakit saraf. Chen Ping tidak bisa menahan senyum. Jelas sekali bahwa Song Tianhai dengan sengaja mengejek keempat orang ini. Hanya mengandalkan formasi tadi untuk memaksa pesawat berhenti membuktikan bahwa keempat orang itu cukup bagus. "Aku akan turun dan menemui keempat orang gila ini," kata Chen Ping, dan hendak turun dari pesawat. "Tuan Chen, kami akan pergi bersamamu," kata Luo Shouhai dan tetua hantu Gunung Iblis. "Tidak, mereka berempat tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jika aku benar-benar bukan tandingan mereka berempat, kamu pasti punya waktu untuk keluar." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membuka pintu dan keluar. Ketika mereka melihat bahwa itu hanyalah seorang biksu kelas 4 di alam kesengsaraan yang keluar dari pesawat, mereka berempat menjadi lebih sombong. "Nak, apakah kamu satu-satunya yang ada di pesawat itu?" Melihat Chen Ping berjalan ke bawah, pria kasar itu bertanya. "Kamu pria yang kasar, menakuti adik kecil." Yan Nu memelototi pria kasar itu, lalu mendekati Chen Ping dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata, "Jangan takut, adik, adikku akan melindungimu. Beritahu adikmu, siapa lagi yang ada di pesawat itu?" "Saya satu-satunya di pesawat itu," kata Chen Ping. "Dasar kentut, bagaimana mungkin pesawat sebesar itu bisa terjadi, kan?" Orang tua itu juga berteriak. "Saya yakin tidak masalah meskipun adik laki-laki itu sendirian." Yan Nu memutar tubuhnya dan terus melirik Chen Ping. Setelah beberapa saat, "Jika kamu bersenang-senang dengan adikku, aku akan melepaskanmu." Melihat penampilan gadis api, Bai Qian dan Huo Feng di pesawat itu sangat marah. "Jalan, jalan sialan!" Huo Feng berteriak dengan marah. "Aku akan turun dan membunuhnya." Sungguh memalukan melihat sifat centilnya. Bai Qian juga mengutuk. "Tentu saja ini dia." Aku langsung melihat nyala api keluar dari mata gadis api itu, dan nyala api itu menari-nari di ujung jari gadis api itu, seperti peri. Bermain api. Aku sangat ingin melakukannya. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan bola api anggrek muncul. Segera, apinya berubah menjadi mata merah, lalu putih lagi. Itu berubah beberapa warna berturut-turut, yang mengejutkan gadis api. "Kamu, bagaimana kamu tahu api pamungkas?" Yan Nu memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan bertanya. "Saya tidak tahu bagaimana saya memahaminya." Chen Ping tersenyum naif. "Yan Nu, kenapa repot-repot berbicara dengannya? Biarkan dia mengambil semua barang berharga, lalu kemudian buka pesawatnya untuk kita periksa." Petik 2. Pria kasar itu berkata dengan tidak sabar. Yan Nu menatap Chen Ping, dan tiba-tiba nyala api mengayun ke arah Chen Ping.
Nyala api menyeret aliran cahaya yang panjang dan langsung menuju ke pintu Chen Ping. Yannu tahu bahwa transformasi Chen Ping menjadi api barusan sudah sangat jelas terlihat. Seorang biksu kelas 4 di alam kesengsaraan sebenarnya memiliki beberapa jenis api pamungkas.